Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer. Yang pertama ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh Aisa, kedelapan Camry, ke-9 WIM, ke-10 Cleo, dan terakhir Hoki. Langsung saja ke saham pertama ada INDF yang ditutup di harga 6.675, start koreksi 0,37%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk INDF ya ini sudah mencoba berjuang untuk bertahan di atas 6.600. Kalau dilihat juga volume meningkat di area bawah, ya semoga aja bertahan. Risknya juga kecil kalau berminat karena ada indikasi ini nanti pola. Ya baru indikasi ya belum pasti, bisa jadi pattern flag. Tinggal tunggu tembus area 6.850, 6.800 di atas EMA 2560. Siap-siap ke arah 7.000 level psikologisnya. Kalau tembus siap-siap 7.800, 8.000. Ya bisa jadi 3 bulan, 4 bulan ke depan ya arahnya ke atas. Momentumnya juga bagus nih. Sepertinya kalau nanti tembus 7.000 ya bisa peluang besar tembus 8.000. Seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di harga 10.275, terkoreksi 1,9%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ICBP belum kemana-mana, lagi konsolidasi. Supportnya 10.000 dan resistennya 10.600. Tapi peluang besar indikasinya tetap akan mencoba kembali menembus 10.600-nya minggu ini atau minggu depan. Ya, trennya masih bagus untuk ICBP, masih uptrend. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga ya, kalaupun koreksi minggu ini nggak masalah, tapi harusnya minggu ini langsung hijau aja. Jadi seperti itu untuk ICBP masih oke nih. Kalaupun nekat beli ya nekat bisa beli di area 10.200, 10.000 nih area beli ya. Jadi kalau besok dia koreksi sedikit lagi ya kesempatan dapat harga 10.000 level psikologisnya. Jadi seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 4.730, terkoreksi 0,85%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR juga oke setelah dia turun lagi dari EMA 60-nya kembali ke atas EMA 60, tinggal tunggu tembus 4.800-nya ya. Tembus itu siap-siap uptrend. Dia sudah membentuk swing low-nya atau bisa dibilang higher low dan higher high minggu kemarin, tembus uptrend. Minimal kemana kalau dia tembus 4.800, minimal nutup gap keduanya itu 5.300 itu bisa sampai untuk UNPR. Menarik nih untuk UNPR ya. Jadi seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 1030, terkoreksi 0,48%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk HMSP lagi di pucuk, cuman dia koreksi belum kecil, bisa digas lagi nih ya. Cuman harganya harga tanggung. Kondisi seperti ini yang perkiraan saya dia membentuk swing low-nya di 900 sepertinya kecil kemungkinan. Kalau ke situ mestinya ini dijaga 1000 sampai 990 level psikologisnya. Harga sekarang bisa digas nggak ya? Bisa, karena itu koreksinya belum kecil ya. Jadi kondisi seperti ini kalau digambar trend downtrendnya dipatahkan ya, ini semestinya gambarannya seperti ini. Ini jadi support yang mestinya dijaga oleh MSP di 1000 ini ya. Jadi targetnya 1000, nutup gapnya ini 1000 ya, sekitar ini kelihatan dia gagal tembus 1050 ya, resisten minor. Tapi kalau dilihat resisten kuatnya 1100, 1170 nih. Nah ada peluang lah ke situ ya, bisa untuk MSP. Jadi seperti itu untuk MSP. Kondisi seperti ini dia sudah membentuk dua high low high high dan ini strong uptrend. Tinggal nunggu di mana dia membentuk swing low-nya yang cukup dalam. Nah itu bisa spek buy. Kalau harga-harga sekarang ya bisa naik, bisa karena dia koreksi belum kecil takutnya. Tapi itu kalau dia turun ya pakai strategi lah, atau average down kah di 1000 sampai 980 990 ya bisa tinggal cut aja kalau dia jebol itu. Kalau berminat untuk HMSP seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 23.300, terkoreksi 2,3%. Kalau dia transaksi asing net
buy. Kalau di box kemarinnya GGRM ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, GGRM kepentok resisten 25.000, wajar kalau turun, tapi turunnya menurut saya dia akan membentuk swing low-nya di 22.000. Itu maksimalnya ya. Jadi seperti ini, mungkin 1-2 candle lagi turun kalau pelan, tapi habis itu naik lagi. Kemungkinan besar kalaupun gagal tembus lagi 25.000 ya konsolidasi. Range-nya itu 22.000 sampai 25.000 untuk GGRM. Jadi risk-nya juga kecil. Kalau nekat beli di 22.000 nih, stop loss saja 2%, 3% atau 4% stop loss saja untuk GGRM ya. Kalau gagal, karena kalau gagal ya kalau support quote-nya ya 20.000, tapi saya nggak mau terlalu sampai bisa berharap ya, karena kalau semakin dalam loss-nya makin besar itu pasti harapannya juga makin besar, nggak rela cut loss-nya juga makin besar. Jadi saya karena tahu karakter saya seperti itu, makanya saya stop loss tuh 5%, 4% saya udah cut ya. Karena dengan kita cut loss sekitar 5%, itu bisa dikembalikan atau dicari di saham yang lain. Untuk kita dapat 5% tuh sangat mungkin dengan cepat, ya nggak perlu lama. Tapi kalau kita mencari 10%, 15% untuk balik ke harga itu tuh berat. Apalagi cut loss-nya 15% untuk mencari pengganti 15% itu berat. Kalau masih 5%, 4% itu masih bisa lah. Dikit-dikit pun 2%, 3% dikumpul-kumpul cepet dapatnya ya. Tapi ya itu kuncinya ya harus punya plan dulu. Bisa membaca chart. Kalau udah bisa seperti itu dan psikologisnya udah bagus juga ya pasti oke lah. Win rate-nya pasti bagus. Profit datang dengan sendirinya ya. Walaupun memang nggak selalu profit, pasti ada loss-nya karena kita nggak bisa mengendalikan market. Kita hanya bisa bereaksi. Jadi seperti itu ya. Untuk GGRM masih oke. Paling menurut saya ya konsolidasi. Tinggal tunggu 1-2 candle koreksi itu bisa tangkap pisau jatuh. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup terkoreksi cukup dalam 4,8%, harga 2.380. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bekas money-nya Mayor didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal untuk Mayor jelek ya. Ini bisa false break. Ada peluang ke 2.200 lagi lah. Tunggu di bawah aja ya. Kalau kondisi seperti ini, tunggu Mayor di bawah. Ini gagal nih kayaknya ya. Karena buangannya juga cukup besar, nggak tahu ada cerita apa tiba-tiba dibuang hari ini ya, kecuali besok balik lagi ke 2400. Lihat besok lah, tapi kalau besok sudah ke atas lagi ya oke, berarti memang ada buangan sedikit tapi ada yang cover, ditarik lagi naik. Tapi kalau lanjut ya kesempatan beli di area 2200 sampai 2250 itu menarik harga bawah untuk Mayor. Seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang ditutup di harga 161 menguat 4,54%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semuanya AISA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk AISA berhasil menembus lagi 160 dan apakah ini bisa confirm? Kalau dilihat volume meningkat signifikan 3 kali lipatnya. Cuman ya lihat ya bertahan nggak harga-harga ya spekulasi lah. Tapi kalau menurut saya kalau dia fast break itu lebih menarik ya. Kalau dapat di 155 ke bawah itu nekat aja. Ini trennya akan ke atas. Cuman dia mungkin kalau nanti false break konsolidasi dulu. Menurut saya pandangan saya nih sangat berpeluang untuk uptrend. Bahkan targetnya itu 185 180 tuh bisa di Februari. Tinggal nunggu aja ya, atau di Februari atau Maret lah. Pokoknya 2 bulan ke depan tuh masih oke untuk AISA. Tapi kalau best price buy-nya memang di bawah 150, tapi di area 150 ini bisa stop loss saja kalau ditutup di bawah EMA 20-nya ini. Jadi masih oke lah untuk AISA. Tinggal lihat, siapa tahu dikasih koreksi besok nekat aja di bawah. Tapi kalau digas lagi ya itu masuknya dengan cara scalping. Kalau ada momentum buying power, bagaimana melihat bid offer, bagaimana melihat chart time frame lebih kecil. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik untuk belajar scalping, buat entry saham big cap yang lagi panic selling, mencari profit di big cap yang lagi koreksi, mencari pantulan dead cat bond-nya 2%, 1,5%, itu bisa dengan cepat. Itu di kelas scalping kalau baru belajar ya. Bisa klik link yang ada di deskripsi. Tapi mungkin bulan Mei lagi atau Juni baru saya akan buka kelasnya ya.
Jadi seperti itu. Untuk Aisyah menarik diperhatikan, masih ada juga tajam mengarah ke atas, golden cross dan melewati perbatasan garis nol. Harusnya ini masih oke untuk Aisyah. Seperti itu untuk Aisyah. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada CMRI yang ditutup di harga 4.930, terkoreksi 1,2%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan semarinya, Cimori didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cimori oke. Dia sudah membentuk swing low-nya, konfirmasi ini. Kalaupun ke 4.800 udah disentuh tadi 4.810, udah arahnya ke atas. Cuman ya sayang ya kalau baru beli di 4.930. Kalau beli itu tadi di bawah 4.850, di 4.810 itu. Udah gambarnya udah selesai nih. Ini seperti ini lagi bisa. Kecil kemungkinan kalau sampai jebol lagi 4.300, 4.800. Ini arahnya ke atas untuk Cimori. Targetnya masih sama. All time high-nya di 5.300. Ada peluang ke sana karena volume juga meningkat. Saat koreksi hari ini volumenya kecil. Seperti itu untuk Cimori, cuman ada prosesnya, nggak langsung ujuk-ujuk 1 hari 2 hari ya. Pasti ada naik turunnya. Ada gangguin psikologis retail yang nggak sabaran TP atau yang nggak sabaran bisa CL atau jual BP, ya itu yang ditunggu bandar ya. Gangguin psikologis juga. Jadi seperti itu. Untuk Cimori, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di harga 840 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan sebenarnya WIM ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WIM juga ada akumulasi. Cuman aduh harganya ya belum ada membentuk swing low-nya yang lebih panjang. Kalau saya tunggu dia di 880 sekitar sampai 770 ini. Area ini. Di harga-harga ini tiba-tiba ada buangan. Cuman kelihatan candlenya bagus ya. Lihat tembus nggak besok 850. Kalau tembus ya ada peluang ke 880 sampai 900 untuk WIM ya. Cuman harga-harga sekarang itu tekniknya scalping, cari profit 2% sampai 5% aja. Lihat kalau ada momentum ditarik naik, ikutan masuk. Kalau untuk swing beli harga sekarang itu harganya tanggung. Jauh dari support idealnya di 780 itu ya. Jadi seperti itu. Untuk WIM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup di harga 466, terkoreksi 0,42%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan sebenarnya Cleo ada sedikit masih distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Cleo ini yang belum naik ya, udah turun dalam setelah momentumnya waktu di Oktober. Ya ini pelan-pelan dia akan naik. Tinggal nunggu tembus 480. Kalau sektor konsumer nanti rata-rata uptrend, konfirmasi Cleo ngekor. Risk Cleo juga kecil, 450 itu risknya sangat kecil ya. Paling 4% 5% dengan target kalau ke 50 60 itu lumayan hampir 20%-an. Tuh ya, stop lossnya kecil aja tuh 5% stop lossnya. Udah nekat aja dan sabar. Cleo ada momentum ditarik naik, cuman tunggu aja momentumnya, sabar, lagi konsolidasi ya. Tapi tetap plannya kalau dia jebol support 450 jual ya, daripada dibawa turun lebih dalam nunggunya lama. Seperti itu untuk Cleo. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Hoki yang hari ini cukup signifikan naiknya 15,84% ke harga 117. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan semarinya Hoki malah ada distribusi, markup distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Teknikal, Hoki udah bagus, comping break, biarpun ada markup distribusi, menurut saya ini arahnya ke atas, targetnya 120, hari ini disentuh 121. Kondisi seperti ini, lihat momentum aja besok masih bisa nggak nih naik. Kalau dia koreksi ya malah kesempatan untuk spike buy. Kalau dilihat seperti ini ya support code-nya memang di 100, pakai aja 110 ini bisa. Pokoknya gagal bertahan di atas EMA 60-nya garis hitam ini tinggalin aja untuk Hoki. Kalau dilihat EMA 20 di bawah kan jauh. Ya harusnya nih pelan-pelan ke atas EMA 20-nya dan nanti swing low-nya itu ada di 110. Dan siap-siap lanjut ke atas karena tren downtrendnya sudah dipatahkan semenjak Oktober 2022. Seperti itu. Untuk Hoki cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar
belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.